Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas SKB Pertanian secara umum lanjutan dari part 6 kemarin ya. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton. Oke, langsung kita ke contoh soal. Nomor 21. Ilmu yang mempelajari distribusi dan pergerakan air disebut A. Hidrolik, B. Hidrologi, C. Aerologi, D. Hidroponik, atau E. Hidrosains. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Hidrologi. Lanjut ya teman-teman. Nomor 22. Suatu pengukuran potensial erosi dari suatu kejadian curah hujan disebut dengan A. Indeks curah hujan, B. Indeks erosivitas, C. Indeks hujan, D. Level kelongsoran, atau E. Level longsor. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Indeks erosivitas. Lanjut soal nomor 23. Kemampuan suatu sistem pengelolaan lahan dalam mengurangi intensitas dan frekuensi banjir dikenal dengan istilah A. Mitigasi banjir, B. Penghijauan lahan, C. Reboisasi, D. Pemuliaan lahan, atau E. Mitigasi bencana. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mitigasi banjir. Lanjut soal nomor 24. Suatu alat untuk mengukur potensial matriks air tanah atau tegangan air dalam tanah in situ, suatu mangkok porus keramik permeabel yang dihubungkan dengan tabung berisi air pada suatu manometer, alat vakum, penimbun tekanan, atau alat pengukur tekanan lainnya disebut A. Tensiometer, B. Tension, C. Metrikometer, D. Porusmeter, atau E. Traksimeter. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tensiometer. Lanjut soal nomor 25. Suatu jenis penggunaan lahan yang melibatkan hubungan saling menguntungkan antara pohon dan tanaman pertanian dan menghasilkan beberapa kombinasi pangan, kayu bakar, mulsa, atau penggunaan lainnya disebut A. Agroindustri, B. Agrologging, C. Agrobisnis, D. Agrologi, atau E. Agroforestry. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Agroforestry. Lanjut soal nomor 26. Perubahan warna daun akibat kekurangan hara atau keracunan disebut dengan A. Deklorofilisasi, B. Dekolorisasi, C. Klorosis, D. Deklorosis, atau E. Revaluasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Klorosis. Lanjut soal nomor 27. Organisme uniseluler yang tidak punya membran inti terdiri atas subkelompok Eubacteria dan Archaebacteria disebut dengan A. Unikaryotik, B. Multikaryotik, C. Ankaryotik, D. Karyotik, atau E. Prokaryotik. Jawaban yang tepat adalah yang E. Prokaryotik. Lanjut soal nomor 28. Kemampuan lahan dalam menghasilkan suatu produksi persatuan luas disebut dengan A. Produktivitas pertanian, B. Produktivitas lahan, C. Produktivitas sistem pertanian, D. Produktivitas tanah, atau E. Produktivitas padi. Oke, karena ini adalah kemampuan lahan, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Produktivitas lahan. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 29.
Berikut ini adalah cara-cara pemuliaan tanaman kecuali A. Introduksi, B. Persilangan, C. Manipulasi genom, D. Transfer gen, atau E. Penggunaan pupuk yang tepat. Oke, yang bukan merupakan cara-cara pemulihan tanaman itu yang E. Penggunaan pupuk yang tepat. Sudah jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 30. Dalam sistem sawah lebak tidak dijumpai sistem saluran air karena A. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air rawa secara alami. B. Sawah lebak mengandalkan air hujan. C. Sawah lebak mengandalkan air bendungan. D. Sawah lebak mengandalkan aliran sungai. Atau E. Sawah lebak mengandalkan kekayaan air tanah. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air rawa secara alami. Lanjut ya teman-teman, nomor 31. Tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya dikenal dengan sebutan A. Transmutan, B. Tanaman mutan, C. Tanaman trans, D. Tanaman persilangan, atau E. Tanaman transgenik. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Tanaman transgenik. Lanjut soal nomor 32. Hewan berperut tunggal dan sederhana. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus halus, usus besar, dan rektum. Dikenal dengan hewan A. Monolitik, B. Monogastrik, C. Poligastrik, D. Herbivora, E. Nokturnal. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Monogastrik. Karena berasal dari kata mono, yang artinya satu, dan gastrik itu kan perut. Jadi hewan yang berperut tunggal itu namanya monogastrik. Lanjut soal nomor 33. Setiap pakan yang mengandung obat hewan sebagaimana ditetapkan dalam panduan prosedur Codex Alimentarius Commission disebut dengan A. Obat hewan, B. Obat telan, C. Pakan organik, D. Pakan sehat, atau E. Pakan obat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Pakan obat. Lanjut soal nomor 34. Semua zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan yang dapat dicerna seperti protein, karbohidrat, serat kasar, dan lemak disebut dengan A. Total Digestible Nutrient atau TDN, B. Total Indigestible, C. Total Nutrient, D. Total Organic Nutrient, atau E. Total Consumable Nutrient. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ya teman-teman, nomor 35. Salinitas adalah tingkat A. Kadar garam, B. Kadar asam, C. Kadar pH, D. Kadar gula, atau E. Kadar nitrogen. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kadar garam. Itu namanya salinitas. Lanjut soal nomor 36. Tingkat perkembangan telur setelah dibuai, di mana sel hasil pembelahan tersusun di kutub telur berbentuk bulan sabit disebut dengan A. Embrio, B. Gonad, C. Larva, D. Gastrula, atau E. Bibit. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Gastrula. Lanjut soal nomor 37. Perbandingan jumlah telur yang menetas dengan yang tidak menetas disebut
A. Laju tetas, B. Keberhasilan tetas, C. Nilai tetas, D. Efektivitas tetas, atau E. Efisiensi tetas. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Laju tetas. Lanjut soal nomor 38. Sidang kedua ASEAN India Working Group on Agriculture and Forestry Cooperation pada tanggal 6-7 Maret 2012 diadakan di A. Padang, B. Hanoi, C. Manila, D. New Delhi, atau E. Palembang. Oke, sidang kedua ASEAN pada tahun 2012 diadakan di Palembang ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 39. Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, adalah bunyi dari Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan, yaitu nomor A. UU Pangan nomor 7 tahun 1994, B. UU Pangan nomor 17 tahun 1996, C. UU Pangan nomor 71 tahun 1997, D. UU Pangan nomor 7 tahun 1996, atau E. UU Pangan nomor 7 tahun 2009. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. UU Pangan nomor 7 tahun 1996. Ingat-ingat ya teman-teman. Lanjut soal nomor 40. Untuk mengurangi persaingan makanan dan pemangsaan larva yang berukuran besar terhadap yang lebih kecil, maka dilakukan pemisahan atau yang disebut dengan A. Grading, B. Leveling, C. Aging, D. Larvanisasi, atau E. Inkubasi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Grading. Nah, sudah paham kan teman-teman? Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik pada saat tes SKB nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.